Oke, kita mulai tutorial Matdes 2A untuk pertemuan ke-6 hari ini. Di sini kita akan membahas mengenai pemetaan linear, nilai eigen, dan vektor eigen, terus juga nanti ada interpretasi geometri. Nah, soal latihannya udah saya kirimin di Google Classroom, silahkan sambil kalian buka, sambil kita ngerjain sama-sama di sini. Sekarang kita mulai dari soal nomor 1-3 dulu, karena itu kan perintahnya sama ya. Kita disuruh merepresentasikan setiap vektor X, di mana komponen vektor X itu terdiri dari X1 dan X2 yang diberikan pada bidang kartesius X1, X2. Lalu tentukan panjang vektor serta sudut antara vektor dengan sumbu X1 positif jika diukur berlawanan arah jarum jam. Oke, di sini kita langsung kerjain aja untuk soal nomor 1 ya. Oke, bentar. Soal nomor 1, soalnya itu adalah yang tadi udah saya bacain. Itu vektor X-nya terdiri dari komponen X1, X2, terus X1-nya itu min 2, X2-nya itu 0, ya kan? Nah, kita disuruh merepresentasikan setiap komponen vektor ini ke dalam koordinat kartesius. Oke, pertama-tama kita coba gambar dulu ya, koordinat kartesiusnya. Misalnya ini sumbu X2. Ini sumbu X1. Oke. Ini X2, ini X1. Nah, ini kan titik 0,0 nih di sini. Titik pusat 0,0. Kita selain diminta merepresentasikan, kita kan disuruh menentukan panjang vektor kan. Panjang vektornya. Tapi sebelum kita nentuin panjang vektornya, kita gambar dulu deh. Jadi dari titik 0,0 ini, kita langsung gambar aja apa yang diminta di soal nomor 1 kan. Di mana komponen X1 dari vektor X itu sendiri merupakan minus 2. Jadi misalnya di sini 0,0-nya, di sini min 1, min 2, min 3, min 4. Berarti di sini min 2, terus ke atas kan ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi ya udah karena kita mau gambarin vektor yang nilai yang komponen X1-nya itu min 2 dan X2-nya itu 0, inilah kita udah dapat vektor untuk soal nomor 1 ini. Min 2,0. Nah, sebenarnya di soal-soal berikutnya, atau mungkin di soal kuis atau UTS nanti, kita tuh gak mungkin banget ketemu soal yang semudah ini gitu. Yang titik awalnya itu, kita misalin ini X2Y2 ya. Terus kita misalin 0,0 ini X1,Y1. Gak mungkin segampang ini sih nanti kalau misalnya soal UTS. Nanti mungkin kalian disuruh dimintanya untuk nyari panjang vektor dan juga sudut yang berada di antara vektor sama sumbu X1 positifnya itu nggak dari titik 0,0 gitu. Bisa dari 1,2, 2, berapalah, pokoknya terserah dosennya. Nah, kalian jaga-jaga aja nanti latihan soalnya nggak harus berpikir di luar hal yang biasa gitu loh. Ini karena soalnya mungkin terbilang biasa, jadi saya contohin aja nih di sini. Tapi nanti kalau misalnya saya sempat, saya mungkin nanti bakal bahas yang titik asalnya itu nggak dari 0,0. Oke, ini kita udah dapat gambaran vektornya di koordinat kartesius. Sekarang kita bisa langsung carikan ya panjang vektornya. Kita bisa kasih simbol R yang artinya panjang vektor. Nah, simbolnya itu double bar gini dari vektor X.
Nah, habis itu sama dengan akar dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat kan. X1-nya min 2 kuadrat tambah 0. Kuadratin ya udah tetap aja 0. Berarti akar 4 sama dengan 2 nih. R-nya udah dapat 2. Terus kita disuruh cari ininya. Sudut di antara vektor ini. Sudut di antara vektor sama sumbu X1 positif. Ini kan sumbu X1 positif nih. Yang ini kan sumbu X1 positif. Nah, ya udah kita udah bisa dengan mudahnya melihat sudut yang diapit berapa? 0 derajat kan ya? Atau enggak kalau misalnya kita mau pakai rumus tan alfa sama dengan X2 per X1 gini kan ya? Rumus buat nyari sudut. Ini misalnya saya kasih sudutnya ini alfa gitu. Jadi berarti alfa kan tan inverse dari X2 per X1. Jadinya tan inverse dari 0 per min 2. Yaudah langsung aja tan inverse dari 0. Nah, udah pada paham kan ya gimana cara nyari tan inverse? Pokoknya apapun yang inverse udah pada paham kan ya? Misalnya di kalkulator deh. Kalian kalau misalnya di dekat kalian ada kalkulator, coba diambil dulu kalkulatornya. Saya mau kasih tahu gimana cara nyari tan inverse gitu. Jadi cara nyari tan inverse di kalkulator tuh, oke bentar saya on cam deh. Ini udah kelihatan belum kamera saya nih? Ini kan tampilan kalkulatornya kayak gini kan. Ini kan di mana nih? Di kiri atas ada tombol shift. Ini kiri atas nih. Sorry, nih. Ini kiri atasnya kalian ya, ada tombol shift kan. Dipencet shift-nya, habis itu tan-nya yang dipencet. Bentar. Dipencet shift-nya, terus tan-nya dipencet nih. Kelihatan nggak tuh? Ada tulisan tan inverse kan? Tan pangkat min 1. Sorry, bentar. Dipencet shift-nya, terus tan-nya. Nih. Tan pangkat min 1 kan ya? Ini kan sama aja kayak, nih. Ini kan sama aja kayak tan-nya di bagian penyebut. Tapi ya udah kita langsung angkat ke atas tan-nya. Jadi dia ada di bagian pembilang gitu. Gimana ya saya buatnya? Nih, tadinya tuh tan-nya ada di bawah, 1 per tan. Tapi kan ya bisa juga sih kita cari kayak gini, 1 per tan kan kotangan ya. Tapi ya udah supaya langsung dapet tan. Kalau kalian gak mau pakai kalau kalian gak mau pakai inverse-inversean gak apa-apa sih. Ini jadinya 1 per tan X1 per X2 atau kotangan nanti jadinya. Bisa juga kayak gitu, caranya sama aja karena kotangan itu 1 per tan dan tan itu 1 per kotangan. Tapi saya maunya sekarang tuh pakai tan inverse. Nah, habis itu tan 0. Kan sudut istimewanya tan kan ada 0, 1 per 3 akar 3, 1 akar 3 sama infinity kan. Ini buat 0 derajat, ini 30 derajat, ini 45 derajat, ini 60 derajat, ini 90 derajat. Nih sudut istimewa tan kan kayak gini ya. Yaudah berarti yang nilainya 0 ada di 0 derajat gitu. Jadi alfanya sama dengan 0 derajat, sudut yang mengapit. Udah deh kayak gitu. Buat nomor 1 ini. Ini lumayan mudah lah ya. Udah pada bisa juga kalian pasti buat ngegambar ini. Mungkin yang perlu kalian catat di sini tuh kalau misalnya perintahnya berlawanan arah jarum jam sama arah jarum jam gitu. Coba sekarang deh saya bahas soal nomor 2 yang sudutnya itu bukan 0 derajat. Oke, bentar ya. Saya clear dulu. Habis itu kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 itu vektor X-nya, komponen X1-nya kan ada berapa tuh? Min 1, min 1. Oke, min 1 sama min 1. Nah, oke berarti kita bisa langsung gambar aja min 1 sama min 1. Bentar. Ini sumbu X1, ini sumbu X2.
Ini 0, min 1. 0, min 1. Kira-kira di sini nih. Nah, berarti vektor X-nya di sini kan ya. Sorry. Vektor X. Min 1, min 1. Nah, sekarang gimana sih cara nentuin sudutnya itu ditaruh di mana gitu? Misalnya saya mau pakai theta ya. Tadi kan udah kita pakai alfa. Nah, misalnya saya mau pakai alfa sekarang, kan perintahnya itu untuk soal nomor 1 sampai 3 berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam dari sumbu X1 positif. Ini kan sumbu X1 positif. Nah, berlawanan arah jarum jam berarti ke sini kan ya. Ya udah berarti taruh sudut tetanya di sini nih. Kalau misalnya kalian taruh di sini, itu sudut tetanya berarti dia memiliki arti searah sama arah jarum jam. Jadi ikutin aja arah jarum jamnya gitu. Nah, terus kita gambarin di sini. Vektornya kan ada di sini. Ya udah berarti di sinilah tetanya gitu. Jadi dia nggak mungkin ada di sini karena perintahnya berlawanan arah jarum jam. Oke, ini nanti buat matriks rotasi sama matriks refleksi. Konsep berlawanan sama searah jarum jam ini bakal kepake. Jadi usahain kalian udah paham ya di sini ya. Berlawanan arah jarum jam sama searah arah jarum jam itu gambarnya kayak gimana. Nah ya udah kita udah dapet nih gambarannya di koordinat kartesius untuk vektor min 1,1 yang berasal dari titik asal 0,0. Nah, sekarang kita disuruh nentuin nilai R-nya atau panjang vektornya yang merupakan, ini kalau nggak salah tuh nama simbolnya tuh hasil bagi gitu. Hasil bagi atau apa gitu, nanti deh coba saya cek lagi. Terdiri dari akar X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Yaudah dimasukin aja akar, dimasukin aja X1-nya min 1 dikuadratin kan 1, tambah X2-nya min 1 dikuadratin 1 juga. Akar 2. Ya udah deh, R-nya udah dapat akar 2. Terus rumusnya nih, tan theta sama dengan, ini kalau misalnya kita tarik garis, di sini kan sama aja X2, di sini sama aja X1. Tan itu kan depan per samping ya. Depannya X2, depannya dari sudut theta ini X2. Jadi kita tulis X2 per sampingnya X. Sorry, ini X1. X1. Nah, ini ya sampingnya. Yaudah kita masukin tuh X2 per X1-nya kan min 1 per min 1. Jadinya tan theta sama dengan 1. Nah, sekarang bentar ya. Bentar, saya coba pastiin deh. Tan theta kan sama dengan 1. Berarti tetanya tan inverse dari 1 kan ya. Nah, saya mau coba pakai kotangan deh. Kalau kotangan berarti 1 per tan. Atau enggak, ya boleh deh pakai kotangan. Bentar. Kotangan 1. Ada nggak di kalkulator kotangan? Oh, nggak ada. Bentar. Oke deh, coba kita pakai inverse dulu. Berarti kan theta sama dengan tan inverse dari 1. Nah, tadi sudut istimewanya tan kan ada 0, sepertiga akar 3, 1 akar 3, infinity. Nah, 1 kan ini ya, berarti 45 derajat ya.
Yaudah berarti besar sudutnya 45 derajat. Sebenarnya ini nggak usah di inverse juga udah ketemu sih. Tan theta yang sama dengan 1 kan di sini 1. Yaudah langsung aja, kita nggak usah inverse segala gitu. Tapi sekarang saya mau coba bandingin kalau pakai kotak. Bentar ya. Saya sambil searching nih. Kotangan dari 1. Aduh, gak ketemu. Ya udahlah, pokoknya intinya kayak gitu sama. Kalau misalnya kalian mau pakai inverse sama mau langsung gak pakai inverse gitu, hasilnya bakal sama gitu. Karena kotangan itu satu per tan, dan tan itu 1 per kotangan. Berbanding terbalik gitu ya. Oke, nomor 3 saya rasa kayak pengerjaannya sama persis kayak soal nomor 1 sama 2. Berarti sekarang kita lanjut dulu ya ke soal nomor 4 sampai 6. Ini saya clear dulu. Nah, untuk soal nomor 4 sampai 6 ini soalnya kan kayak gini nih. Untuk soal nomor 4 sampai 6 diberikan vektor di dalam representasi koordinat polar dengan panjang R dan sudut antara vektor dengan sumbu X1 positifnya itu alfa. Tentukan representasi dari vektor X yang komponennya itu terdiri dari X1 dan X2 dalam koordinat kartesius. Oke, kita review bentar ya. Apa sih itu koordinat kartesius? Apa itu koordinat polar? Misalnya saya punya koordinat kartesius nih kayak gini. Ini koordinat kartesius X1, X2. Terus saya punya vektor di sini. Sorry. Nah, R-nya itu sama dengan 5 panjang vektornya. Untuk X1-nya itu 3. Untuk X2-nya itu 4. Oke, misalnya saya punya kayak gini. Nah, sudut antara vektor X ini sama sumbu X positif, X1 positif kan dibilang berlawanan arah jarum jam. Berarti di sini ya, sudut alfanya yang diminta. Nah, kalau dalam koordinat kartesius kan ya udah tinggal besar vektor ini 3,4 gitu kan ya. Nah, tapi beda halnya dengan koordinat polar gitu. Kalau koordinat polar, coba kita uraiin dulu deh. Vektor X kan itu terdiri dari X1 sama X2. Nah, polar itu kan artinya kutub ya. Sekarang kita lihat di vektor ini nih. Ini kan X2 yang sama dengan 4 ini. Ini X1. Nah, ini R kan. Kita udah punya 3 komponen pokok dalam menggambarkan apa tuh? Segitiga Pitagoras. Kita udah punya R atau sisi miringnya, sisi tegak sama sisi mendatarnya. Nah, sekarang kita mau mendefinisikan cos alpha. Cos alpha itu kan berarti samping per miring ya. 3 kan ya, di samping ini kan 3 nih. 3 ini kan X1 nih. Ya udah berarti kita bisa tulis cos alpha sama dengan X1 per sisi miringnya R. Berarti X1 sama dengan R cos alpha. Ya kan ya? Terus misalnya saya mau nyari sin alpha. Nah, sin alpha depan per miring.
depannya dari si sudut alfa itu kan X2. Ya kan, X2 ini kan. Sisi miringnya R. Itu berarti X2 per R. Di sini kita dapat X2 sama dengan R sin alfa. Nah ya udah deh. Inilah komponen-komponen yang kita perluin buat menggambarkan koordinat polar gitu. Jadi koordinat polar itu misalnya tadi vektor X, dia tuh harus memiliki komponen R, panjang vektornya sama alfa, sudut antara vektornya sama sumbu X1 positif. Oke ya. Sampai sini masih paham kan ya? Oke. Sekarang saya lanjut. Berarti kita bisa ngisi ini nih. X1 sama X2-nya kita substitusiin sama X1 ini, X2 ini. Yang udah saya jabarin ini. Berarti X1-nya kan R cos alpha, X2-nya R sin alpha. Nah, di soal nomor 4 sampai 6, kan kita udah ketemu, udah dikasih tahu tuh. Di soal udah diketahui nilai R-nya berapa, nilai sudut alfanya berapa. Dari soal nomor 4 sampai 6. Yaudah kita langsung substitusin aja semuanya. Nanti dapat nilai vektor komponen vektor X untuk koordinat polar. Oke, ini saya clear dulu. Udah paham kan ya tentang konsep koordinat polar ini? Oke, lanjut aja ya. Sekarang saya mau bahas soal nomor 4 dulu deh. Soal nomor 4 kan diketahui R-nya berapa? 3 ya. Panjang vektor kan 3. Sudut alfanya 150 derajat. Nah, hal pertama yang harus kita lakuin itu apa di sini? Untuk soal nomor 4. Nomor 4 kan ya? 3, 150 derajat. Oke. Yaudah kita langsung aja buat X. Vektor X itu kan punya komponen X1, X2. Nah, kita tadi udah mendefinisikan nilai X1 itu R cos alpha, X2-nya R sin alpha. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja deh. R-nya berapa? 3. Cos 150 ya. Terus 3 sin 150. Nah, ini berapa nih hasilnya? Cos 150 itu berapa? Cos 150. Minus 0,86. Oke, minus 0,86 atau masih ingat ini kan ya? Yang apa sih bilangnya? Serambi ya? Yang di sini semuanya positif. All. Ini sin aja yang positif. Ini tan aja yang positif. Ini cos aja yang positif, ya kan? Nah, 150 kan ada di sini nih kira-kira. Nah, berarti cosnya negatif ya. Benar tadi siapa yang bilang? Sin sama dengan minus 0,86. Nah, yaudah tapi kita buat pecahan biasa dulu. 0,86 itu berapa pecahan biasanya? 1/2 akar 3 kan ya? Itu sama aja cos 30, ya kan? 180 dikurang 50. Buat tentuin di segitiga istimewanya berapa gitu. 30 derajat kan? Tapi karena ini cos di kuadran 2. Oh iya kuadran, bukan serambi, sorry.
kuadran 2. Kuadran 2, cos itu negatif. Jadi cos 30 kan setengah akar 3. Tapi karena di kuadran 2 jadinya minus setengah akar 3 gitu ya. Ya udah terus dikaliin sama 3. Atau nggak saya tulis dulu deh, 3 kali minus setengah akar 3. Terus bawahnya 3 kali sin 150. Sin 150 sama aja berarti sin 30. Sin di kuadran 2 positif, berarti sin 30 setengah ya. Ya udah deh, berarti vektor x-nya kalau diinterpretasikan buat di koordinat polar, koordinat polar, min 3/2 akar 3, terus x2-nya 3/2. Ini dibuat jadi pecahan desimal boleh. Tapi kalau kayak gini aja udah benar kok. Nih, gini ya. Gimana? Paham? Ada yang mau ditanyain nggak? Nah, sekarang saya mau coba deh ngebuktiin apakah dengan nilai x1-nya minus 3/2 akar 3 sama x2-nya itu 3/2 itu bisa dapet nilai R yang sama kayak di soal nih, yang 3. Apakah sama hasilnya? Nah, caranya itu kayak gimana? Kita coba buat ilustrasinya dulu deh. Ilustrasi koordinat kartesiusnya. Nah, kira-kira kan gini ya. Ini x2, ini x1. Ini 0,0. Ini berapa kalau dibuat jadi desimal? Coba satu orang tolong hitungin. Siapa yang lagi pegang kalkulator? Tiga bagi 2 kan 1,5 kali akar 3. Minus 2,59. Bentar. Akar 3. 1,73 kali 3 bagi 2. 2,59 ya benar. 2,6. 2,6 minus. Jadi kira-kira dia ada di sini sama 1,5 di sini. Nah, ya kira-kira di situ deh. Terus kita gambarkan vektornya. Nah, anggap aja ini proporsional gambarnya ya. Berarti sudut alfanya di mana? Sudut alfanya kita taruh di perintahnya apa tuh? Sarah atau berlawanan? Nomor 4. Berlawanan kan ya? Berlawanan arah jarum jam. Berarti dia dibuat di sini ya. Alfa. Oke, sekarang kita mau cek R-nya dulu. Berarti kan R sama dengan akar dari langsung aja ya. Minus 2,6 dikuadratin. Saya dapatnya 6,76. Terus ditambah sama 1,5 dikuadratin. Saya dapatnya 2,25. Nah, 6,76 tambah 2,25. 9,01. Akar 9,01. Ya udah nih kira-kira kalau diaproksimasi 3 lah. Akar 9,01. 3,00 16. Jadi kita tulis 3 aja. Jadi terbuktikan ya nilai R-nya yang di sini, yang di soal sama setelah kita hitung dapat sama 3. Sekarang kita mau buktiin X1 sama X2-nya apakah sama.
Oke, kita pakai konsep Pythagoras yang tadi, kosin. Ini kan berarti minus 2,6, 1,5. Nah, kita mau cari cos alpha dulu deh, buat nyari X1. Cos alpha berarti kan ini X2, ini X1. Cos samping per miring. X1 per ini R. Per R. Berarti X1 sama dengan R-nya 3, cos alfanya, ya sudut alfanya kan. Berapa tadi sudut alfanya? Kita udah ngitung belum sudut alfa? Belum ya? Oh iya ya, belum ya, bentar. Kita hitung dulu berarti dari sini nih. Sudut alfanya kita hitung dulu. Tan alfa sama dengan 1,5 bagi minus 2,6. Ini saya dapat minus 0,57. Nah, tan yang minus tuh bisa di kuadran 2 atau kuadran 4 kan ya. Nah, ini kan gambarnya tuh, gambar proyeksi saya tuh karena dari soalnya udah dapat nilai X1 X2-nya ini min 2,6 sama 1,5. Jadi udah tergambar gitu kalau ini ada di kuadran 2. Jadi juga udah terbukti gitu besar sudutnya. Arah pelamparan sudutnya, arah kedudukan sudutnya, sorry. Nah, kita langsung tentuin aja. Besar sudutnya berapa nih? Tan, berarti kan alfa sama dengan tan inverse dari minus 0,57. Tan inverse dari minus 0,57. Sorry, bentar. 1,5 bagi minus 2,6. 30 kan ya, tan 30 tapi minus gitu. Minus tan 30. Nah, besar sudut kan nggak ada yang negatif kan. Jadi 30 ini dapat dari 2,6 bagi 1,5. Nanti dapat 30. Nah, habis itu besar sudut kan nggak ada yang negatif kan. Nah, karena ini di kuadran 2 penggambarannya, jadi tan alfa di kuadran 2 berapa tuh? Yang bisa memenuhi, karena dia nggak mungkin negatif 30, berarti 180 ditambah 30 kan ya? Sorry. Bentar. 90. Bentar. 180 deh, sorry. 180 dikurang 150 karena lebih dekat ke 180. Yang tadi kuadran tadi, kalau 150 kan lebih dekat kan ya? Supaya didefinisikan jadi tan 30 tapi negatif gitu. Oke, gini ya. Tan alfanya dapat 150. Nah, sekarang kita mau masukin nih alfa yang 150 ini ke X1 yang mau kita cari. Bentar. Berarti cos 150. Nah, untuk yang sin alfa X2 per R. Berarti X2-nya sama dengan 3 sin 150. Nah, ini cos 150 sama kayak ini berarti kan ya? Nih. Sama kayak ini. Bentar. Kuning dong keluarnya. Sama kayak ini. Tuh. Nih. Ini sama kayak ini. Ini 3 sin 150 juga sama kayak ini. Berarti nanti X1-nya juga dapat minus 2,16. X2-nya juga dapat 1,5. Nah, ya udah berarti terbukti deh. Gitu kalau misalnya kalian ragu dari koordinat polar yang diminta,
kalian ragu sama hasil koordinat polar yang kalian dapetin nih. Ya udah kalian coba tukar aja gitu ke koordinat kartesius lagi, kalian gambar lagi ilustrasinya. Terus kalau hasilnya sama berarti pengerjaan kalian udah benar. Gitu ya buat soal nomor 4 ini. Nah, soal nomor 5 sama 6 kan sama kan ya? Cuma nomor nama itu clockwise atau searah jarum jam. Saya coba deh contohin soal nomor 6. Soal nomor 6. Vektor X, di mana komponen X1 sama X2-nya itu nilainya berapa? Sorry, bukan kayak gini soalnya. Karena koordinat polar, R-nya diketahui 2, alfanya 140 derajat. Ini R, ini alfa ya. Nah, udah kita coba cari dulu nih. X1, X2. X1, X2 sama dengan R cos alfa, R sin alfa ya kan, sama kayak yang tadi. R-nya 2. Nah, alfanya berapa? Alfanya 140 kah yang kita masukin? Ini dia clockwise. Ini cewek ini clockwise ya. Kalau saya tulis C cewek berarti counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam. Kalau clockwise ini searah jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam, apakah yang kita masukin di perhitungan R cos alfa sama R sin alfa itu juga 140 alfanya? Gimana, ada yang mau ngasih pendapat Kak? Karena dia clockwise terhadap sumbu X atau positifnya berarti kan ke sini ya. Berarti dia tuh sudutnya nanti kalau misalnya vektornya di sini, dia ada di sini nih sudutnya. Bukan kayak counter clockwise dia ada di sini, bukan. Nah, beda penggambaran sudutnya sama perhitungan sudutnya kan pasti beda. Berarti kita harus kurangin 360 supaya dapat sudut counter clockwise-nya. Karena secara normal itu yang diukur itu secara counter clockwise gitu atau berlawanan jarum jam. Berarti 340 dikurang 140. Berapa nih? 20 kan ya? 220. Iya, 220. Sorry, maksudnya 220. Nah, ini kan bukan sudut istimewa nih 220. Jadi kita harus standby kalkulator. Cos 220. Yuk sambil dicari yuk, ada yang megang kalkulator gak? Dua cos 220 berapa? Minus 1,53. Cos 220. Udah dikali 2. Oh, oke bentar ya. Minus 0,766 dulu. Berapa tadi dapatnya? Minus 1,53. Oke. Terus sin 220 dulu coba. Sin 220 berapa? Minus 0,64. Dikali 2. Minus 1,8 ya? Minus 1,28. Oke. Nah, ini kan minus sama minus nih. X atau X2-nya. Kira-kira kan nanti kalau misalnya kita gambarin di kartesius gini kan ya. Di kuadran 4. Kuadran 4 berarti yang positif itu cos kan ya? Positif cos. Sinnya negatif. Nah, kira-kira nanti gini deh. Bentar. Diminta ya? Besar sudutnya. Ya, berarti harus kita cari nih, bentar. Tentukan representasi vektor X dalam kursi. Udah kita cari aja deh. Ini saya hapus dulu.
Ada yang bisa tolong cariin nggak? Min 1,28 bagi min 1,53 berapa? Itulah besar sudutnya. Tan alfa sama dengan minus 1,28 per minus 1,53. Jadinya berapa nih? 1,040. 1,28 bagi 1,53 hasilnya 1,40. Iya. Bentar. 1,28 dibagi 1,53. Kok saya dapatnya 0,83 nih saya dapat. Oh iya Kak. 0,83. 0,83 ya. Berarti kan alfanya sama dengan tan inverse dari 0,83. Berapa nih? Coba di kalkulatornya. Cari tan inverse dari 0,83. 39,69. 39,69. Bisa dibulutin jadi berapa? Diaproksimasi maksudnya. 9,7. 39,7. Nah, tadi di soal berapa tuh sudutnya? 140 ya? Waduh, kok jauh beda? Bentar. Mana sih tadi saya udah ngerjain nomor 6? 39,9 39,96 40. Bentar. Ini tuh harusnya 39,96 nih. Saya dapat 39,96. Soalnya saya 3 angka di belakang koma. Dari sininya sih saya 3 angka di belakang koma. Jadinya 1,285. Terus ini juga 1,532. 1,532, 1,283. Nah ini jadinya, ini nggak apa-apa ya dibuat 3 angka di belakang koma ya. Supaya hasilnya lebih mendekati gitu. Lebih mendekati 40. Kenapa 40? Bentar, saya jelasin dulu. 39,96. Nah ini kan berarti bisa diaproksimasi 40 kan. Dibulatin ke atas. Nah tadi itu kan sudutnya nggak istimewa tadi ya, 140. Nah 140 kan tadi kita kurangin 360 jadinya 220. 140. Sorry, ini harusnya dapatnya 140 sih. Harusnya dapat 140. Mungkin ada keliru ya, kita ada ngitung di mana. Tapi intinya kayak gitu deh buat nyari alfa atau sudut antara vektor sama x atau positifnya sama komponen-komponen x atau x2 yang udah kita cari ini. Itu kira-kira caranya kayak gitu. Mungkin kita ada miss di sini aja nih. Di pembulatan-pembulatannya. Soalnya saya dapat udah 40 nih. Kalau diaproksimasi itu usahain angkanya udah bulat lah, jangan 39. Jangan masih berkoma gitu. Nah, kira-kira gitu sih. Mungkin kalian nanti bisa cek sendiri lagi ya di rumah. Maksudnya setelah tutorial ini. Tapi intinya kayak gitu cara nyarinya. Kalau searah jarum jam dia harus dikurangin 360 dulu. Dikurangin alfa gitu. Oke. Kira-kira gitu sih buat nomor 6. Soal nomor 5 itu kan sama kayak soal nomor 4. Jadi kita skip dulu ya. Nanti kalau sempat waktunya baru kita bahas. Masih ada waktu nanti kita bahas lagi. Balik lagi ke situ. Ini saya clear dulu ya. Kalau misalnya belum ada yang mau ditanyain. Kira-kira gimana Pak Lutfi ngajarin di kelas besar? Kayak gitu juga nggak? Kalau searah berarti 360 dikurang sudutnya kan ya? Sudut yang diketahuinya kan? Di kelas besar Pak Lutfi ngajarinnya gimana? Kalau searah. Gimana? Ada yang tahu nggak? Supaya kita cross check gitu. Mana tahu saya yang salah.
Halo? Halo? Pak Lutfi gimana Mas taunya di kelas besar? Kalau searah dia gimana? Coba saya tanya siapa ya? Coba saya tanya Novia. Gimana Nov? Di kelas besar Pak Lutfi ngajarinnya kalau searah gimana? Dikurang 360, maksudnya 360 dikurang sudutnya tadi, atau gimana? Novia ada orangnya? Gimana? Tahu nggak di kelas besar Pak Lutfi ngajarin gimana kalau dia searah jarum jam? Halo? Kurang. Gitu kan ya? Juga, Kak. Kayaknya gitu. Ada yang ada yang ada yang dengerin nggak pas kelas besar supaya kita cross check gitu. Mana tuh saya salah kan nanti ke depannya kalian juga salah. Gimana? Bentar ya Kak, lihat screenshotan dulu. Oke. Soalnya saya habis nonton record dari Pak Lutfi juga masih belum begitu paham sih sama apa yang dia jelasin, tapi secara garis besar udah paham. Tapi buat cross check aja gitu, siapa tahu kayaknya salah. Sakira Dwi Setiawati. Gimana? Di kelas besar gimana diajarinnya? Kalau searah. Sakira ada? Sakira Dwi. Halo? Sakira ada nggak orangnya? Siapa yang kira-kira nyatet ya? Mikael coba. Mikael Ronaldinho. Masih ingat gak kemarin Pak Lutfi ngajarinnya gimana kalau searah? Di kelas besar. Dikurangin gini kan ya? 360 dikurang sudut yang diketahuinya kan? Halo? Mikael ada? Oke. Jadi sama kan ya? Saya cross check aja sih. Oke. Oke, makasih Sakira. Ya udah berarti kita bisa lanjut ya. Tapi kira-kira gitu sih tadi cara ngerjainnya buat soal nomor 6. Mungkin tadi kita ada keliru di pembulatannya atau perhitungannya mungkin harus dibuat berapa angka di belakang koma gitu biar nilainya makin teliti gitu. Hasilnya makin akurat maksudnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ke soal nomor 10. Soal nomor 7, 8, 9. Soalnya dia tuh sepaket sama nilai eigenvektor eigen di soal nomor 12 sampai 16. Oke. Kita bahas dulu soal nomor 10. Di soal nomor 10 itu kita disuruh menggunakan konsep matriks rotasi untuk merotasikan vektor ABC. Maksudnya vektor di nomor 10A, 10B, 10C sesuai sama sudut yang diberikannya gitu. Oke, ini saya kasih contoh yang nomor 10A dulu. 10A. 10A dia tuh vektor X sama dengan 4 min 1 sudutnya misalnya saya membuat theta sama dengan 1/3 pi. 1/3 pi. Counterclockwise ya, atau berlawanan arah jarum jam sesuai perintah soalnya.
Nah, terus yang harus kita lakuin apa nih untuk ngerjain matriks rotasi? Oke, mungkin ini saya kasih dulu bentar konsepnya ya buat matriks rotasi. Kalau matriks rotasi itu kita mesti cari dulu, untuk vektor hasil rotasi kita mesti cari dulu matriks rotasinya. Kan matriks X itu tuh bukan merupakan matriks rotasi kan. Nah, matriks rotasi itu saya kasih simbol R dan sudutnya itu theta. Nah, rumusnya kan cos theta min sin alpha, min sin theta. Sin theta cos theta, ya kan? Dimana kalau tetanya itu nilainya positif, berarti dia berlawanan dari jarum jam. Kalau tetanya negatif, dia searah jarum jam gitu. Terus di sini kan kita juga punya X yang nilainya itu yang komponennya itu terdiri dari X1 sama X2. Nah, ya udah kita cari dulu nih siapa nih? Si matriks rotasi bersudut theta dikaliin sama vektor X ini. Berarti kan bisa kita buat gini ya. Sama dengan langsung dikaliin aja ya. Sorry bentar. Oke, ini harus diubah dulu nih. Jadi R sin theta X1 cos ya. R cos theta, R sin theta. Masih ingat kan ya di koordinat polar gini cara nulisnya? Nulis vektornya. Nah, yaudah berarti kita kaliin nih cos theta sama R cos theta. Berarti kan sorry bentar. Ini tuh harusnya dibuat sudut lain gitu. Beda besarnya. Ini saya mau buat alpha deh. Ya udah berarti langsung aja kita bisa kaliin ya R theta matriks rotasi bersudut theta ke vektor X ini. Berarti kan R cos theta R cos alpha. Terus dikurang R sin alpha sin theta. Terus bawahnya R cos alpha sin theta ditambah R sin alpha cos theta. Gini ya. Ini R-nya bisa kita keluarin kan ya dari semua keramaian ini. Berarti kalau misalnya kita keluarin jadinya cos theta cos alpha tambah sin alpha cos theta, terus bawahnya R buka kurung cos alpha sin theta ditambah, sorry ini dikurang ya, tambah sin alpha cos theta. Oke. Terus kira-kira apa nih langkah berikutnya yang harus kita kerjain? Soalnya dihapus dulu deh. Kita harus ngapain nih berikutnya? Ini juga saya hapus gak apa-apa ya. Nah, berikutnya itu kita harus ingat lagi identitas trigonometri yang ini nih. Bentar nih saya hapus dulu semua. Kita harus ingat identitas trigonometri yang begini. Identitas trigonometri yang cos
theta plus alpha sama dengan cos theta cos alpha min sin theta sin alpha. Masih ingat kan? Identitas trigonometri penjumlahan cos gitu. Terus kalau penjumlahan sinnya gimana? Sin theta plus alpha kalau dijumlahin berarti jadinya biasa ya, positif gak berubah tanda. Kalau yang cos berubah, yang tadinya plus jadi minus, minus jadi plus. Sin alpha cos theta. Nah, ya udah ini kan sama nih kayak yang ini nih. Cos alpha min sin alpha cos theta. Ini sama nih. Jadi kita tulis aja. R theta x sama dengan R cos theta plus alpha. Terus ini cos alpha sin theta plus sin alpha cos theta sama dengan ini kan? Yaudah kita input juga ke R theta x ini. R sin theta plus alpha. Gitu deh. Inilah rumus umumnya buat ngerjain matriks rotasi. Kira-kira kayak gini. Oke, lanjut aja ke soal langsung ya. Lama banget saya ngomongnya. Lanjut. Oke. Soal nomor berapa tadi? Soal nomor 10A. Vektor X-nya itu diketahui di soal 4 untuk X1-nya, min 1 untuk X2-nya. Terus sudut θ-nya itu sepertiga pi counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam. Nah, apa nih yang pertama kali harus kita lakukan? Apakah kita langsung input rumus yang tadi? Enggak dulu ya, mungkin kita harus cari dulu nih matriks rotasi untuk si theta ini. Kita harus cari matriks rotasi dulu. Matriks rotasi tadi apa? Matriks rotasi itu R pi, ya kan? R pi. Langsung aja pi-nya kita masukin. R theta. R theta. Langsung aja theta-nya kita masukin pi per 3. Sama dengan, barulah di sini kita masukin rumus umumnya matriks rotasi. Cos pi per 3 min sin pi per 3 sin pi per 3 cos pi per 3. Terus nanti dapetnya gimana? Pi per 3, 180 bagi 3 berapa? 60 ya? 180 bagi 3. 60. Cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. Sin 60. Setengah akar 3. Tapi diminusin. Jadinya minus setengah akar 3, ya kan? Terus sin 60 ya udah biasa aja, nggak ada minusnya. Ini cos 60 sama setengah. Ya udah, ini dapat deh matriks rotasinya atau R sepertiga pi-nya segini. Sekarang kita kaliin matriks rotasi ini dengan si ini nih, vektor X. Supaya dapat vektor hasil rotasi. R pi per 3 X sama dengan setengah min setengah akar 3 setengah akar 3 setengah dikalikan dengan 4 min 1, ya kan? Jadinya berapa? 2 plus
setengah kali 3. Jadinya 5/2 akar 3 ya. Terus ini bawahnya. 2 akar 3 dikurang setengah. Jadinya 3/2 akar 3. Ini kan ya. Udah deh dapet. Inilah jawabannya untuk soal nomor 10A. Jadi vektor hasil rotasinya itu 5/2 akar 3 untuk X1-nya. Nah, X2-nya itu 3/2 akar 3. Atau mungkin ini bisa kita keluarin 1/2 akar 3-nya bisa kita keluarin nih. Jadinya 5 sama 3 aja. Kayak gini juga boleh. Tapi sampai sini juga udah benar. Oke. Kira-kira kayak gitu untuk soal nomor 10A ini. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Paham nggak kira-kira sampai sini? Halo, tes. Suara saya masih kedengaran kan? Halo? Kedengaran nggak suara saya? Dengar, Kak. Oke. Kedengeran Bang, tapi pelan. Oh, oke. Tapi paham kan gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Untuk soal nomor Paham 10. nggak paham? Oke, paham ya. Paham. Oke. Lanjut ya. 10A udah. 10B sama tuh. Maksudnya berlawanan arah jarum jam juga. Cuma beda dia tuh vektor Y dinamainnya, terus komponen Y1 Y2-nya min 2 sama min 3. Terus tetanya juga 1/9. Mungkin sekarang kita coba ngerjain soal nomor 10 dulu ya, 10C. Karena dia searah jarum jam. Oke, ini saya clear dulu. 10C-nya dia vektor Z. Vektor Z sama dengan Z1, Z2 kan ya, berarti Z1-nya 1, Z2-nya min 2. Nah, sudut tetanya itu diketahui 1/3 pi. Orientasinya searah jarum jam. Berarti kita harus kurangin 1/3 pi ini sama 2 pi kan ya. 360 kan 2 pi. Berarti 2 pi dikurang 1/3 pi. Berapa tuh hasilnya? 360 dikurang 60. 300. 300 tuh berapa pi? 300 itu sama dengan 5/3 pi. 5/3 pi ya? Atau 5/3 sama aja. Nah, sekarang apa yang harus kita lakuin? Kita cari dulu matriks rotasi untuk pi. Kita cari matriks rotasi untuk pi. Tapi pi yang dipakai yang mana? Yang 1/3 pi atau 5/3 pi? Nah, yang kita pakai itu yang ini ya. Karena dia searah jarum jam, jadi harus dikurangin sama 360 dulu. Dan inilah yang kita pakai nih, sudutnya. Yaudah langsung aja kita masukin ke R 5/3 pi. Sama dengan cos. Langsung aja ya saya buat cos 300 ya. Min sin 300. Sin 300. Sama cos 300. Nah, cos 300 berapa? Cos 300. Cos 300 itu berapa? 0, 90, 180, 270. 360. 300 kan di sini nih. Berarti (360) dikurang 300 ya.
60. Cos 60. Sama aja positif ya, karena di kuadran 4 ya. Cos 60 berapa? Setengah kan ya? Oke, kita tulis setengah. Sin 300. Di depannya ada minus. Nah, sin 300 berarti sin 60 setengah akar 3. Tapi minus karena di kuadran 4. Minus setengah akar 3. Ini setengah akar 3, ini setengah, ya kan? Oke, bentar. Ini saya hapus dulu. Nah, berarti ini setengah akar 3. Ini sorry ada minus ya. Minus setengah akar 3. Karena dia di kuadran 4. Jadinya sinnya minus. Terus setengah. Nah, inilah vektor 5 per... inilah matriks rotasi untuk matriks rotasi yang bersudut 300 derajat atau 5 per 3 pi. Sekarang kita apain? Kita kali sama ini kan ya, 1 min 3 nih. Ya udah kita kali aja bentar. Kita kali sama 1 min 3, 1 min 2, sorry, 1 min 2. 1 min 2. Ini saya hapus dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyain langsung aja open mic-nya ya. Nah, berarti kan kita sekarang nyari vektor hasil rotasi. Vektor hasil rotasi itu matriks rotasi dari 5 pi per 3 tadi dikali sama vektor X. Ini kita tulis ulang setengah akar 3, min setengah akar 3, sama setengah. Vektor X-nya 1 sama min 2. Satu sama min 2. Kita kaliin deh sekarang. Dapatnya berapa tuh? Dapatnya kan setengah kali 1, setengah tambah setengah akar 3 min 2. Berarti bentar ya, bentar. Setengah dikurang akar 3. Gini. Terus yang bawahnya. Min setengah akar 3 dikali 1. Terus min 1. Min setengah akar 3 min 1. Atau enggak saya mau buat min 2 per 2 nggak apa-apa ya. Ini juga saya mau tambahin 2 per 2 di sini. Jadinya gimana? 1 min 2 akar 3 per 2. Terus yang bawahnya min akar 3 min 2 per 2. Nah udah kayak gini boleh. Kayak gini juga bisa kok. Hasilnya segini. Jadi sudut yang dipakai kalau dia diketahui di soal kondisinya itu searah, kita harus kurangin dulu sama 360. Jadi 360 dikurang sudut yang diketahuinya itu ya. Oke, sampai sini udah paham ya tentang matriks rotasi. Kalau yang 10B itu kan berlawanan jarum jam. Itu sama kayak yang tadi 10A. Cuma beda nilai vektor Y-nya aja. Sama besar sudut tetanya itu 1/9 teta. 1/9 pi, sorry. Nanti kalau sempat kita bahas ke situ dulu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Ini tentang refleksi. Oke, ini saya clear dulu ya. Refleksi mah gampang. Ini mah kalian merem juga bisa ngerjainnya. Refleksi ini. Oke, kita kerjain dulu yang soal nomor 11A.
soal nomor 11A. Nah, tapi diketahui nih, buat soal nomor 11A, 11B, sama 11C itu, matriks X-nya itu min 5, min 3. Nah, yaudah, kita mau gunain rumus nih. Kita mau coba dua kali cara ya, pakai rumus sama pakai pembuktian. Pakai rumus dulu, berarti yang A itu kan kita disuruh melakukan refleksi. Refleksi itu nama lainnya pencerminan kan ya. Di 11A itu kita disuruh melakukan pencerminan terhadap sumbu X1 positif. Sumbu X1 positif kan berarti ini kan ya, X1 positif. Ya udah, berarti kita coba aja buat dulu secara rumus deh. Berarti X1 positif, sorry, M1 ini maksudnya terhadap sumbu X1 ya. Matriks pencerminan terhadap sumbu X1 positif gitu. Dikali sama X. Berarti kan rumusnya gimana? Kalau pencerminan terhadap sumbu X1 positif kan 1, 0, 0, min 1. Yang berubah itu komponen X2-nya ya. Jadi minus gitu. Supaya kedudukannya berubah gitu. Min 5, min 3. Jadinya kan ini min 5,3 ya. Sekarang kita gambar coba di koordinat kartesius. Gambarnya tuh kira-kira gini. Ini kan awalnya kan. Awalnya itu posisi awalnya min 5, min 3. Misalnya ini min 5, ini min 3. Terus disinilah vektor awalnya nih. Kedudukan vektor awalnya di sini. Anggap aja ini simetris ya. Proporsional. Anggap aja proporsional. Gambarnya. Nah, terus dicerminin terhadap si sumbu X1 positif. Jadinya dia sekarang ada di min 5,3. Ya, anggap aja ini 3 nih. Gitu deh. Kira-kira. Untuk pencerminan terhadap sumbu X1 positif. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke 11B. Kita disuruh mencerminkan si vektor X ini dengan sumbu X2 positif. X2 kan berarti yang ini nih. Ini X2. Oke, sekarang kita cari pakai rumus dulu ya. Berarti X2, M2, di mana M2 itu merupakan matriks refleksi terhadap sumbu X2 positif. Dikali sama matriks X. Sama dengan min 1, 0, 0, 1. Bedanya ya, kalau yang M1, kita mau ngubah X1-nya. Jadi berubah tanda gitu. Entah itu jadi positif atau negatif. Terus min 5 dikali sama min 5, min 3. Jadinya kan 5,5 min 3 gitu. Sorry, maksudnya gitu. Nah, sekarang kita gambar. Gambar ulang aja deh. Oke, kalau digambar kayak gimana? Kalau digambar, dia kira-kira begini. Ini kan X1. Sorry, ini X1, ini X2. 0. Kedudukan awalnya kan ada di min 5, min 3. Min 5, min 3 ada di sini nih kira-kira kan. Min 5, min 3. Kira-kira ada di situ. Kalau digambar, sorry. Kalau digambar kira-kira dia ada di, aduh kenapa hapus semua. Kira-kira ada di sini.
Nah, sekarang kita disuruh melakukan pencerminan terhadap sumbu ini nih. Sumbu X2 positif. Sumbu X2 positif, kita disuruh mencerminkan terhadap sumbu ini. Nah, berarti kan yang berubah itu cuma si X1-nya ya. Jadinya dia 5 di sini nih, misalkan di sini. Nah, di situ deh kira-kira. Ini kan tetap ya, min 3 gitu. Gitu deh untuk pencerminan terhadap matriks pencerminan terhadap X2 positif. Paham ya? Refleksi, matriks refleksi paham ya? Sampai sini kira-kira. Karena kita cuma ngubah tandanya aja kok X1 sama X2-nya. Pakai rumus bisa, kalian kalau nanti pas ujian lupa rumusnya, kalian bayangin aja pakai koordinat kartesius gitu. Kalau nggak salah tahun lalu juga soal UTS-nya tuh nggak begitu susah sih kalau tentang matriks refleksi gitu. Sama persis kayak gini, kita disuruh nyari hasil pencerminannya gitu. Tapi saya lupa antara M1, M2, atau yang terakhir ini yang mau kita bahas nih, nomor 11C. Matriksnya masih sama, matriks X sama dengan berapa tuh? Matriks S. Min 5, min 3. Oke, terus 11C itu kita disuruh melakukan pencerminan terhadap garis X1 sama dengan X2. X1 sama dengan X2 berarti kan sama kan sebenarnya X1 sama X2 ini tuh X sama Y ya. Di dunia, di kehidupan kita sehari-hari kan kita sebenarnya nyebutnya X1, X, Y ya. Ya udah kita tulis aja X. X sama dengan Y gitu. Nah, kalian pasti tahu lah grafik dari fungsi X sama dengan Y itu kayak gimana. Kayak gini kan ya. Dia linear gitu, X sama dengan Y. Karena misalnya saya input nilainya 1, X kan juga 1. Sama terus gitu nilainya. Jadi kira-kira grafiknya tuh kayak gini. Gambarnya. Oke, ya udah sekarang kita tinggal lakuin aja pakai rumus dulu baru digambar. Kalau pakai rumus gimana? Rumusnya apa? Untuk matriks refleksi terhadap garis X1 sama dengan X2 kali matriks X. Kali vektor X, sorry. Rumusnya berapa rumusnya? 0110. Oke. 0110 dikali min 5 sama min 3 ya. Berarti jadinya min 3, min 5. Berubah posisi ya. Saling bertukar posisi gitu mereka. Sekarang kalau misalnya saya mau gambar. X1, nya X2. Nah, kalau digambar kan si min 5, min 3 di sini. Di sinilah kira-kira. Terus setelah direfleksikan terhadap garis itu jadinya dia ada di min 3,5, min 5, sorry. Jadinya dia ada di sini nih. Dia ada di sini. Nah, kira-kira gini sih. Si garis Y sama dengan X itu ada di sini. Atau X1 sama dengan X2. Garis X1 sama dengan X2. Udah deh, sampai sini paham ya? Jadi jarak dari vektor awal ke kurva Y sama dengan X itu sama.
Terus jarak dari vektor setelah direfleksikan ke kurva X1 sama dengan X2 juga sama jaraknya. Oke, paham ya? Sampai sini refleksi mudah lah. Sekarang kita lanjut deh. Kita ngebahas sekarang 12 sampai 15. Nah, saya kan tadi minta bantuan kalian kan ya tentang nilai eigenvektor eigen ini. Karena ini fix banget keluar, jadi saya mau kalian juga berperan aktif juga untuk ngerjain soal ini. Karena bisa dipastikan bakal keluar gitu. Entah itu soalnya susah, mudah, atau sedang. Nah, sekarang saya mau ngerjain soal nomor 15. Vektor matriks D. Ada yang mau bantuin saya nggak? Vektor D itu komponennya ada min 3, min setengah, 7, 3/2. Ada yang mau bantuin saya ngerjain ini? Atau nggak saya tunjuk aja ya? Gimana? Ada yang mau sukarela bantuin saya? Sekarang tanggal 15. Siapa nih name yang belakang 15? Gak ada ya? Siapa nih gak ada yang mau? Armadita mau nggak Armadita? Bantuin saya ngerjain soal nomor 15. Cari nilai eigen sama vektor eigen. Armadita, Jody, Novia, Mikael, atau nggak siapa yang belum pernah sama sekali nih? Gideon, Agung Rizky, Ahmad Kurniawan, Fajar Ezra, Hafiz sudah pernah. Kenny ya, Latifah, Afla udah pernah deh. Siapa lagi nih yang belum? Yuk nggak ada yang mau nih. Coba M. Farhan ada nggak orangnya? Tolong dong bantuin saya ngerjain ini. M. Farhan. Ada orangnya? Ada nggak M. Farhan? Halo. M. Farhan. Iya, Kak. Oke, boleh tolong bantuin saya nggak ngerjain ini? Ini gimana cara ngerjainnya? Buat nyari nilai eigen sama vektor eigen ya. Nomor 15. Kita disuruh nentuin nilai eigen sama vektor eigen. Coba dong tolong bantuin saya. Pertama-tama kita harus ngapain? Saya masih nggak terlalu. Masih belum paham ya? Yaudah. Kamu mau nunjuk siapa teman kamu coba? Buat bantuin saya. Bebas siapa aja. Gak apa-apa tunjuk aja. Siapapun. Yuk, siapa Yohan? Siapa yang mau kamu tunjuk nih? Nomor 15. Apa aja kalau nggak yang pilih, Kak? Gak apa-apa kamu aja. Supaya dari kaliannya juga dapat poin keaktifan. Kalau saya tunjuk mah gak dapat poin keaktifannya. Bebas siapa aja. Tunjuk aja. Ini aja deh, Kak. Apa? Armadita. Oke, Armadita boleh off mic. Ada orangnya Armadita. Ya, Kak. Oke, boleh tolong bantuin saya nggak ngerjain ini? Saya masih kurang paham, Kak.
ini yang Kira- pakai rumus datar lambda dikurang A sama dengan 0 itu bukan? Iya, ini siapa yang ngomong? Oke. Oke, bantuin saya ya, Novia. Tapi ini saya ngeliat rumus dari Google. Dari Google. Apaan aja kali ya, Kak? Ya udah, oke, nggak apa-apa. Oke, jadi pertama kita harus ngapain? Rumusnya kan determinan lambda dikurang A sama dengan 0. Mm-mm. Iya benar itu. Nah, tapi Terus sebentar. Tapi kamu tahu nggak dari mana si D dikurang lambda I itu tadi? Tadi kamu bilang apa? Determinan apa? lambda dikurang A sama dengan 0. Boleh tolong diulangin? Determinan. Determinan Mm-mm. lambda I dikurang A sama dengan Gini. 0. Gini. Iya. Oke, sebentar ya. Saya coba luruskan dulu. Jadi pertama-tama itu ini udah hampir betul, hampir benar maksudnya. Determinan sama dengan 0 ini udah hampir benar. Tapi di sini kan kita punyanya vektor matriks D nih. Nah, sebentar saya sambil buka catatan saya. Di sini kan kita punyanya matriks D. Mana sih tadi? Sebentar ya, sebentar. Mohon maaf. Jadi awalnya itu kan kita punya persamaan D. Karena ini kebetulan matriksnya D, jadi saya tulis D juga ya. Awalnya kita punya persamaan D dikali vektor X sama dengan lambda dikali vektor X juga. Nah, ini tuh persamaan buat nentuin nilai eigen sama vektor eigen gitu. Udah resmi nih persamaannya kayak gini. Di mana lambda ini tuh merupakan nilai eigennya, terus vektor X ini merupakan vektor eigennya. Nilai lambda itu boleh 0. Nilai eigennya boleh 0. Tapi si nilai vektor eigen itu nggak boleh merupakan vektor 0 gitu. Dia harus merupakan vektor tak 0 atau nilainya itu nggak boleh 0 gitu ya. Tidak sama dengan 0. Nah, saya mau coba mau ngasih tau kalian dari mana dapat yang tadi siapa tadi Armadita ya? Ya, yang tadi Armadita bilang determinan itu tadi sama dengan 0. Nah, jadi pertama-tama kita kan bisa oper ini ke ruas lainnya nih. Si lambda kita oper ke lambda X, kita oper ke ruas kiri. Kali vektor X sama dengan 0. Nah, terus kita bisa satuin kan si D dikurang lambda dikali vektor X sama dengan 0. Tapi ada tapinya nih. Ada tapinya. Kenapa ada tapi? Karena kita lihat di sini. D itu kan vektor bujur sangkar ya. Bujur sangkar itu 2 kali 2. Nah, lambda itu kan terdiri dari lambda 1, lambda 2 nih. Berarti ukurannya berapa? 2 kali 1 kan ya. Nah, 2 kali 1 ini kan nggak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Operasinya kan nggak bisa masuk kan. Ini ada matriks bla bla bla, ada matriks bla bla bla. Kita mau jumlahkan sama kurangkan kan nggak bisa. Kalau penjumlahan pengurangan kan harus yang ukurannya sama gitu. Beda sama perkalian. Kalau perkalian matriks itu yang penting kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Nah, tapi ini yang mau kita libatkan kan operasi pengurangan nih. Pengurangan atau penjumlahan nantinya. Nah,
Jadi harus dalam ukuran yang sama supaya si lambda ini jadi ukuran itu mengikuti ukuran si matriks D yang merupakan bujur sangkar 2 kali 2, dia tuh harus dikali sama matriks identitas yang ukurannya 2 kali 2 kan. Matriks identitas 2 kali 2 ukurannya gimana? 1, 0, 0, 1, ya kan? Ya udah, kita kaliin aja deh sama matriks identitas 2 kali 2 si lambdanya. Ingat ya, lambda itu tadi nilai eigen. Nilai eigen itu yang mau kita cari sebelum kita nyari vektor eigen. Ya udah, kita masukin nih. D dikurang lambda I 2 X. Ini nggak ada kurangnya. Sama dengan 0. Nah, ini nih udah mau deket sama yang tadi si Armadita bilang. D min lambda I 2. Di dalam kurungin mereka itu semua dikali vektor X sama dengan 0. Nah, sekarang yang harus kita lakukan apa? Sekarang yang harus kita lakukan adalah kita ngebuat persamaan yang ada di row kiri ini jadi matriks singular. Jadi matriks singular atau nama lain matriks singular apa? Matriks non-invertible. Matriks non-invertible. Kalau matriks non-invertible berarti sama dengan kan 0, ya kan? Karena ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ruas kanan ini mau nggak mau nilainya harus 0 supaya kita bisa dapat si nilai eigennya ini kan. Harus 0. Nah, jadi mau nggak mau semua persamaan ini kita buat jadi suatu bentuk matriks singular atau non-invertible. Yang tadi si Armadita bilang, determinan D min lambda I2 sama dengan 0. Ini vektor eigennya diabain dulu ya, karena kita mau nyari nilai eigennya dulu. Kayak gini dibuat langsung tanpa si X. Tanpa si vektor X-nya itu boleh kok. Kalian buat kayak gini, determinan dalam kurung matriks D dikurang lambda matriks identitas 2 kali 2 sama dengan 0. Gitu. Nah, dari sinilah asalnya. Kalau di modul mungkin kayak agak ribet kan, makanya mungkin kalian juga dari tadi kurang paham gitu. Semoga dari penjelasan saya ini kalian bisa lebih paham ya. Nanti mungkin bisa dicari-cari lagi sumber lain kalau misalnya masih belum paham atau dia tonton ulang rekamannya ini. Nah, ya udah sekarang kita cari aja deh si determinannya ini. Determinan dari D matriks D dikurang lambda I2. Kita cari dulu si ini ya Armadita. Kita cari ininya dulu kan ya. Baru kita cari determinannya kan. Nggak apa-apa ya. Halo? Dita masih ada orangnya? Ini saya hapus ya. Halo Dita. Yuk, lanjutin bantuin saya lagi yuk. Ini jadinya gimana? Dita. D minus lambda identitas 2 kali 2 sama dengan Dita hilang nih. Pakai lambda itu nggak, Kak? Iya, lambdanya kita masukin. Lambdanya kita kaliin dulu aja sama si matriks identitas 2 kali 2. Kita masukin dulu ya. Kita tulis dulu matriks D-nya berapa. 3 minus setengah 7 3/2, ya kan? Gini kan ya Dita? Oke. Sekarang kita kurangin sama lambda matriks identitasnya apa? Kalau 2 kali 2. Satu. Oke. Bener ya? Nah, habis itu kita kali nih si lambdanya ke matriks identitas. Ini saya tulis ulang dulu. Jadinya berapa? Dikurang lambda dikaliin ke dalam. Dikaliin ke matriks identitasnya. Min 3 min lambda. Min 3 min Min lambda. 1. Yang ini dulu nih. Ya, yang ini dulu. Sorry, yang ini dulu ya. Jadinya berapa?
Lambdanya dikali sama matriks identitas 2 kali 2. Jadinya lambda 0. lambda. Oke. 0, Iya, ya. Iya benar. Nah, sekarang ini saya hapus dulu ya. Sekarang kita kurangin ini. Jadi sekarang bisa dikurangin kan ya si lambdanya sama si matriks D-nya, jadi sekarang bisa dikurangin kan ya. Walaupun dia udah dikaliin matriks identitas, tapi kan setidaknya nilai lambdanya masih melekat gitu. Jadi itulah kenapa kita mesti kaliin sama matriks identitas gitu. Jadinya berapa nih guys? Min 3. Lambda plus 3. Min lambda. Gini kan ya? Atau enggak saya gini aja deh buat plus. Minus-minus gak apa-apa ya. Jadinya min 3 min lambda kan ya? Ya. Terus Min 1,5. min 1/2. Ya, min 1/2. Terus 7. 3/2 min lambda. Oke. Nah inilah udah dapet si D min lambda I2. Sekarang kita cari determinannya. Ini saya hapus dulu. Oke, ini tuh tadi, bentar. Ini tuh merupakan D minus lambda I. Sorry, D minus lambda I. Nah, sekarang kita mau cari determinannya deh. Determinan dari D minus lambda I sama dengan 0. Ayo, berapa determinannya? Ini dikurang ini. Ini dikali ini dikurang. Ya, berapa jadinya? Langsung aja apa diurutin dulu, Bang? Urutin dulu aja. Min. Min 3 min lambda dikali 3/2 min lambda Ya. dikurang min 7/2 bukan, Bang? Ya. Sama dengan 0 ya. Nah, sekarang dikali nih. Ke dalam. Maksudnya kali pelangi gini. Jadinya berapa? Lambda kuadrat. Ini dulu kan ya? Oh Min iya, min 9/2. Terus? Ditambah 3 lambda. Oke. Min 3/2 lambda. Oke. Plus lambda kuadrat. Oke, jangan lupa ini ya. Plus 7/2. Lambda. Oh iya, tambah. Sama dengan 0, kita kali kedua ruas dengan 2. Jadinya berapa? Min 9 ya? Ya kan? Iya. Tambah tambah 3 lambda dikali 2. Tambah 6 lambda ya. Iya kan? 6 lambda. Dikurang 3 lambda. Ya kan? Tambah 2 lambda kuadrat. Tambah 7 ya, sama dengan 0. Ini dibuat jadi persamaan kuadrat yang udah paling tertata. Jadinya kan 2 lambda kuadrat tambah 3 lambda minus 2 ya. Sama dengan 0. Gini kan ya?
Iya. Oke, selanjutnya kita harus ngapain? Lambda sama dengan berapa? Gitu kan Ya. lambda. Mm-mm. Faktornya kan ya? Berapa Iya. tuh? Faktornya berapa? Ini saya sambil ngapus ya. Faktornya berapa tuh? Faktornya berarti gini kan ya cara nyari faktor ya. Berapa kali berapa sama dengan min 4. Berapa tambah berapa sama dengan 3. Ya kan? Min 4 nih dari mana nih? Min 4 kan min 2 kali 2. Dikali. Karena kebetulan yang variabel ada kuadratnya itu dia punya konstanta. Jadi dikali sama yang konstanta doang. Ya udah jadinya faktornya kan 4 sama min 1 ya. Oke. Bisa kita tulis ya. Lambda plus 4. Terus lambda minus 1 ya. Sama dengan 0. Jadinya lambda sama dengan berapa? Ayo tadi yang dari tadi bantuin saya nggak apa-apa, lanjutin aja. Lambda sama dengan? Lambda sama dengan min 4. Oke. Sama lambda sama dengan 1. Oke. Lambda 2 sama dengan 1 ya. Inilah nilai eigennya udah dapat. Oke, sekarang vektor eigennya nih yang saya juga agak merinding ngerjainnya karena di modul itu kurang bisa dipahami cara bacanya ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin kita bisa sama-sama kerjain di sini. Oke, bentar. Ini kita udah dapat nih vektor eigennya kan? Si lambda 1 sama dengan minus 4, lambda 2 sama dengan 1. Sambil catat dulu ya, siapa tahu nanti saya mesti hapus. Nah, sekarang kita harus ngapain selanjutnya? Kita harus nyari vektor eigen kan ya? Yuk, semangat yuk, kita harus nyari vektor eigen yuk. Vektor eigen cara nyarinya vektor eigen itu cara nyarinya dari sini nih. Kalau tadi kalian ingat kan saya ada buat persamaan D kali vektor X sama dengan lambda kali vektor X. Terus saya pindahin semua cross kiri. Sama dengan 0, gini kan ya. Terus saya kelompokin D min lambda identitas 2 vektor X sama dengan 0. Nah, kita berangkat dari sini nih buat nyari si vektor eigennya. Karena ini ada X, di mana X itu merupakan vektor eigen. Nah, tapi kan nilai si lambdanya ini atau nilai eigennya kan ada 2. Lambda 1 sama dengan berapa tadi? Min 4. Sama lambda 2 sama dengan 1. Oke, ini saya tulis ulang dulu persamaannya. D min lambda I2 X. Oke, bentar. Ini untuk yang lambda 1 sama dengan min 4. Min 4. Oke. Berarti kan tadi sampai di sini ya. D min lambda I2 vektor X sama dengan 0. Nah, ini kan sebenarnya bentuknya tuh sama kayak di minggu lalu kita ngerjain sistem persamaan linear yang A dikali vektor X sama dengan B. Masih ingat nggak? Supaya dapat nilai vektor X, kita kan mesti pindahin si A ke ruas kanan. Jadinya A inverse B kan. Ya udah berarti ini juga kita lakuin hal yang sama. Kita pindahin cross kanan. Jadinya vektor X sama dengan D dikurang lambda I2 inverse kali 0. Nah, tapi ini dikali 0 nih. Apakah berarti semua
semua persamaan D dikurang lambda matriks identitas 2 kali 2 dikali vektor X itu akan selalu sama dengan 0, gimana? Kalian ada yang mau berpendapat nggak? Apakah selalu sama dengan 0 gitu? Gimana? Kalau yang dari modul yang dari Google itu sama dengan 0, Kak. Sama dengan 00 kan ya, X-nya ya, X1 X2-nya. Selalu kayak gitu kan ya solusinya ya? Dari Apa? sini, Gimana, sorry? Dari sini, aku, kalau dari aku baca dari Google ini ya, X1 X2-nya 0. Nah iya, tapi sebenarnya tuh ada cara di mana kita dapatnya itu nggak 0 gitu. Namanya itu metode OBE. Bentar ya. Saya sambil buka modul deh, bentar. Saya sambil buka modul. Karena yang modul ini juga kurang jelas sih bahasanya. Asing banget gitu. Bentar ya, saya sambil searching dulu. Ini kan kalau kita uraikan, ini kan tadi berapa nih dapatnya? Waduh, ada yang nyatet gak tadi? Matriks ini ada yang nyatet gak tadi berapa? Supaya kita nggak usah ngerjain lagi. Saya mau coba kerjain X-nya. Ada yang nyatet gak? Sorry banget nih. Saya nggak nyatet tadi. Ada yang nyatet? Yang Matriks. min 3, min 1, ya min setengah itu tadi. Iya, berapa? Coba tolong omongin. Min 3, min setengah, 7, sama 3/2. 3/2. Nah, ini belum dikali sama lambda 00 lambda ya. Dikurang. Berarti ini setelah dikurang jadinya, bentar. Lambda 0, lambda. Minus. Ini plus. Berarti min 3. Ini aja deh. 7, 3/2. Min 3, min setengah, 7, 3/2. Oke. Berarti min 3, min lambda. Min setengah. 7. 3/2. Min lambda. Ya kan ya? Gini kan berarti setelah dikurangin sama D identitas 2 kali 2. Iya. Iya, Bang. Oke. Nah, ini X-nya kita uraikan jadi X1, X2. Nah. Itu X2. Terus sama dengan 00 nih. Bentar ya. Matriks yang diperluas berarti bisa kita tulis dari sini 2, 5, 1, 2 ini kelihatan sekali bahwa garis kedua sama dengan garis pertama ya. Garis kedua ini akan sama dengan 0. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu dalam bentuk matriks yang diperluas sebagai 2, min 5, 0, 2, min 5, 0. Kemudian kalau garis keduanya dikurangi garis ke-1, hasilnya adalah 2, min 5, 0, 0. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa persamaan yang tersisa adalah 2B1 dikurangi
Aduh, ini agak susah sih sebenarnya. Kalau mau pakai OBE. Bentar, ini harus kita substitusi sekarang. Lambdanya min 4. Berarti lambdanya min 4. Berarti 4 min 3. 1 ya. 1. Terus yang bawah ini 3/2 min 4. 1,5 min 4. Min 2,5. Oke, coba deh saya sambil kerjain ya. Kali 7. Kali 7. Tujuh per 2. 5 per 2. Per 2. Aduh, maaf banget ya, saya masih belum paham gimana cara nyari vektor eigennya. Gimana nanti kalau saya buatin video aja ya? Buat nomor apa nih? Buat nomor bentar. Buat nomor 15 dari 12 sampai ya nomor 15 sih. Tapi minggu ini saya kasih PR gak apa-apa ya. Tugas 4. Tugas 4 gak apa-apa ya. Nanti pembahasan terkait gimana cara nyari vektor eigennya itu bakal saya coba buatin videonya. Nanti saya upload di YouTube. Soalnya saya masih kurang paham. Kecuali kalau kalian ada yang udah paham, gak apa-apa omongin sekarang aja supaya kita diskusiin gitu. Supaya langsung kelar pembahasannya. Karena kita udah sampai dapat nilai eigennya, tanggung banget tinggal nyari vektor eigen doang nih. Soalnya di modul kan hasilnya tuh selalu 0, tapi saya nggak yakin gitu. Di semua soal masa X1-nya 0, X2-nya 0 gitu. Soalnya saya tadi ada yang nonton di YouTube tentang gimana cara nyari vektor eigen ini. Terus dapat X1, X2-nya itu nggak sama dengan 0. Tapi dia pakai metode namanya OBE. Ya kira-kira kayak gitu deh, metode matriks juga. Nanti coba saya pahamin lebih lanjut lagi, terus saya buat video pembahasannya di YouTube. Nah sekarang saya kasih PR dulu nggak apa-apa ya. Jadi PR-nya itu nomor 3. Nomor 3. Terus nomor 5. Nomor 789. 10B. 12 sampai 15. 12, 13, 14, 15. Sama 16.
16 itu cuma nyari nilai eigen doang kok. Nggak sampai vektor eigennya. Mudah kok itu. Nomor 16 gak apa-apa ya, berarti ada 11 soal. Gak apa-apa ya, mohon maaf ya, saya masih kurang paham tentang gimana cara nyari vektor eigen soalnya. Sorry ya, sorry banget. Oke, mungkin karena udah mau jam 6 juga, saya udahin aja ya, bentar. Stop share dulu. Oke. Boleh on cam bentar semuanya. Kita presensi akhir. Mohon maaf ya, saya masih kurang menguasai cara nyari vektor eigen. Jadi nanti saya buat pembahasannya di Google Classroom. Tapi PR yang saya kasih ke kalian kan nomor 12 sampai 15 tuh termasuk tuh. Nah, 12 sampai 15 ini kan nyari vektor eigen sama nilai eigen. Kalian kalau misalnya nggak apa-apa deh. Kalian juga nyari sampai vektor eigennya, soalnya saya udah buat pembahasannya kan nanti di YouTube, jadi nggak apa-apa. Kalian kerjain sampai vektor eigennya juga ya. Saya usahain secepat mungkin buat videonya, terus upload di YouTube videonya secepat mungkin juga. Udah kira-kira segitu aja, mohon maaf udah telat setengah jam lebih. Kita langsung presensi akhir aja ya. Yuk on cam dulu semuanya. On cam dulu ya. Oke, slide 1 saya SS ya. 1, 2, 3. Oke, bentar saya kirim di grup. Sekarang slide 2. Oke, tahan dulu ya bentar. Masih on cam ya. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Udah mau ngikutin kelas tutorial walaupun telat 30 menit lebih. Saya mohon maaf udah telat 30 menit lebih lagi, terus juga mohon maaf masih belum nguasain gimana cara nyari vektor eigen. Nanti insya Allah bakal langsung saya cari tahu gimana caranya, terus langsung saya upload juga di YouTube. Gitu sih untuk pertemuan hari ini, segitu aja. Nanti kalau misalnya hari Kamis kalian nggak jadi kuis, berarti nanti kalau misalnya kalian hari Kamis di kelas besar nggak ada kuis, berarti kita kuis di kelas tutorial ya di Sabtu malam jam di Sabtu malam ya, bener ya, Sabtu malam jam 7 ya. Oke. Udah sekian aja, sampai situ saya stop recording dulu.